Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sekarang bersama Gus Hasan lagi. Ente Gus nggih? Siap. Alhamdulillah. Pripun Gus? Enake bahas. Begini Gus, Pripun? saya tuh punya unek-unek sahabat. Ini unek-unek. Sampai dengarkan loh, bagus Pak. Pripun? Apa yang paling banyak bikin orang itu miskin? Enggak kaya-kaya miskin terus. Dan semakin miskin, tambah hari itu bukan tambah kaya, tapi semakin miskin. Kira-kira apa menurut jenengan? Nanti kita akan kaji di sini. Saya ya mencurahkan apa yang saya ketahui, Gus Imam pun sama mencurahkan apa yang Gus Imam ketahui. Jadi nggak ada moderator, pembicara nggak ada. Pokoknya ngobrol bareng, ngopi bareng di channel Gus Imam Singogeni. Lanjutkan Gus, gimana Gus menurut sampean? Ada beberapa sisi Gus, tinggal pembahasan beberapa ilmu. Termasuk kaya, miskin itu adalah mental juga ada. Mental kaya, mental miskin. Termasuk contoh mental miskin itu sifat tomak. Selalu berharap pemberian, nggak memikirkan ingin memberi. Selalu ingin diberi, tapi nggak ingin memberi. Nah itu mental miskin. Mental kaya selalu ingin memberi, selalu sebagai bos, jiwanya bos, ingin memberi seperti itu. Itu jiwa-jiwa orang kaya dalam segi. Kalau kita itu jadi hamba Allah, kita kok istilahnya welas asih. Allah mesti luwih welas. Seperti itu. Nah, nek sing gambaran jenengan dibahas tentang ilmu apa? Saya sangat setuju apa yang saya sampaikan. Dasar awal dari kaya atau miskin itu, kita selain semuanya itu takdir ya. Karena semuanya takdir itu sudah bungkusan paket jadi wis mateng. Tapi ini bahas ilmunya gitu ya, masalahnya ya bahas ilmunya. Mentalitas tadi itu perannya itu sangat besar, bukan nomor satu kan? Nomor satu takdir, nggak bisa diapa-apakan. Serekayasa apapun kita, wa makaru wa makarallah. Kamu membuat rencana apa, Allah maha rencana. Kamu membuat makar, tipu daya apa, Allah maha tipu daya. Wis kalah sama Allah. Manusia itu punya blind spot, sesuatu yang tidak terlihat. Seperti apa? Wis yakin gue HP ujung-ujungnya lo gak mungkin carry, ternyata carry. Padahal tas wis disiapno, cas wis disiapno. Manusia punya blind spot, sesuatu yang tidak terlihat. Koyok rencananya ke sana sejak tiba. Itu blind spot manusia. Lah, karena itu mentalitas di sini itu memiliki peran yang sangat penting, tapi bukan yang terpenting. Terpenting itu adalah kepasrahan kita kepada Allah, kesadaran kita kepada Allah. Nah, di sisi lain selain mentalitas tadi itu ada, kalau orang itu pengen kaya ya, orang itu pengen kaya itu harus selain tahu ilmunya cara kaya, harus tahu ilmunya yang bikin miskin. Sahabat, ilmu yang bikin miskin kita harus tahu. Di antaranya itu adalah gengsi. Gengsi itu sudah terbukti menjadi penyakit yang bikin orang semakin miskin. Contoh gengsi itu seperti ini. Dia belum punya uang, akhirnya baru punya uang berapa? 10 juta. Melihat mobil sudah tergiur, 10 juta dijadikan DP mobil, cicilan 5 tahun, mobil corokes harganya 150 juta. Berhubung dia itu kredit menjadi 220 juta. Ketika kreditnya sudah lunas, mobil yang harganya 220 juta karena kredit dijual laku 60 juta. Gimana gak miskin lo? Penyakit gengsi. Nah, Ada bahasa guyonan seperti gimana? Ada orang tua banget itu punya motor yang motor tua banget. Langsung dia berkata, motor saya ini nggak saya jual karena sudah punya 1 juta kisah.
Sejuta kisah, iya 1 juta kisah. Kalau motormu itu 1 juta per bulan. Jualan tapi itu betul. Kalau motor 1 juta kisah, 1 juta cerita, tapi kalau motormu 1 juta per bulan. Jadi orang itu kalau sudah terjerat yang namanya gengsi, suruh kaya susah. Loh, Pak, banyak orang kaya tapi yo gengsi, Pak. Nggak masalah, karena dia terlihat kaya saja. Kalau orang yang kaya beneran nggak mungkin dia gengsi. Iya, lu kan dia punya mobil mewah, apa mewah, Pak. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau dia teliti hitung-hitungan, masih jauh dari yang bener-bener kaya tadi. Jadi kalau kita itu pengen bener-bener kaya, bukan terlihat kaya lah. Gengsi tadi itu sebenarnya terlihat kaya tadi itu nggak mampu mengekang keinginan. Jadi kalau penyakit gengsi ini masih menempel kuat pada diri kita, camkan ini penyakit yang nggak bakal bisa kaya. Belum punya mobil aja, belum punya apa-apa, tabungan aja belum ada. Dengan mobil yang diutamakan, dia itu kan, loh, nek aku gak ngeredit gak bakal punya lah, itu penjebak, itu betul. Kalau nggak ngeredit gak bakal punya, tapi salah pola pikirnya. Nanti itu kan baru mobil. Kalau sikap seperti ini masih menempel, bukan hanya mobil, ternyata motornya masih kredit, ijik nambah kredit mobil, masih nambah kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Ujung-ujungnya kerja itu loh, bukan untuk itu. Kalau sudah terlilit hutang, nanti nggak bisa bayar, nyari hutangan lain untuk nutup kreditan ini. Ujung-ujungnya dia terlilit hutang ratusan juta, bahkan berapa ratus juta saja. Karena apa? Untuk bayar cicilan itu. Gengsi. Ujung-ujungnya stres, bingung, akhirnya hancur dia. Jadi kalau orang itu sudah terkena penyakit yang namanya gengsi, itu sudah susah kaya, itu kena penyakit kronis. Dia tidak mampu mengekang nafsunya untuk memiliki. Pokoknya dia harus mempercepat keinginannya yang tercapai. Nah, kalau sudah penyakit ini ada, nggak bisa. Saya punya gini, Gus. Rumus dari kaya ya. Kalau saya kalah penghasilan per bulan, tapi saya menang ngiritnya. Saya punya temen, Gus, penghasilannya itu 500.000 tiap hari, lebih bahkan. Tapi ujung-ujungnya nggak punya apa-apa dia, karena manajemen keuangannya hancur. Sedangkan saya anggap saja rahasia. Tapi penghasilannya banyak, 500 lebih per hari. Iya, per hari itu. Ternyata apa? Kreditannya banyak, ininya banyak, ngerokoknya 2-3 cepet per hari, ujung-ujungnya beli ini beli itu. Ujung-ujungnya 500 itu loh minus. Kayak dapat banyak tiap hari. Tapi setelah dikalkulasi, saya punya 200.000 tiap hari, 300.000 tiap hari, tapi menghemat segalanya. Hemat dalam arti bukan oh ini iman, ini nggak penting kalau nggak saya beli. Menghematnya maksudnya seperti itu, Gus ya. Kalau sudah waktunya sedekah ya kita sedekah aja, karena ini bukan pengeluaran, tapi ini adalah bentuk kita syukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat gitu. Nah, ternyata hasil akhirnya itu menang orang yang irit gitu loh. Dia kalkulasi, ini penting nggak tak beli, ini penting nggak, kredit nggak mau, mendingan beli sepeda motor second tapi cash. Ketika dia jual lagi rugi 1 juta tapi untung pakai selama berapa tahun, rugi 2 juta tapi untung pakai berapa tahun, berarti untung, nggak ada ruginya. Kalau udah kredit rugi. Jadi kalau punya penyakit yang namanya gengsi ini, hati-hatilah, Anda nggak akan pernah bisa kaya dengan gengsi gitu. Gimana? Ini masuk gak, Gus, yang saya sampaikan? Bahkan dulu itu gini, Gus, ada kisah ulama itu beliau menyuruh santrinya untuk beli daging, Gus. Ulama dulu warok-warok, ya sekarang insya Allah ya warok-warok. Tapi ini kisah yang dulu. Akhirnya memerintahkan muridnya untuk
beli daging di pasar. Ketika ternyata uangnya kurang Gus, ketika uangnya kurang, akhirnya santrinya pulang kembali ke pondok, bilang, Yai uangnya kurang, Syekh uangnya kurang, ya dimurahkan. Loh, ini uangnya kurang kok malah dimurahkan, gimana tuh ya? Nggak sabar. Dan seperti itu hidup beliau nggak nurutin gengsi, ya nggak mampu beli, buat apa kita sampai hutang-hutang hanya untuk menuruti keinginan. Unik lagi Sayyidina Umar, ketika ada salah satu sahabat di zaman Sayyidina Umar, Rasulullah sudah wafat, ada sahabat bertemu Sayyidina Umar, ketika itu sahabat beli daging. Akhirnya ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang kau bawa? Daging ya Umar. Kenapa kau beli? Aku ingin makan daging. Apakah semua yang kau inginkan harus kau dapat apa? Harus kau beli? Seperti itu. Ada sisi seperti itu. Berarti apa yang semua kau inginkan pasti kau beli. Ada sisi seperti itu. Berarti ada beberapa hal itu memang gengsi itu menghancurkan kita. Gengsi menghancurkan kita karena tetangga-tetangga sudah pada beli mobil. Ya, langsung akhirnya wah, aku kalau nggak beli ya gimana? Tetangga semua beli, akhirnya memaksakan diri, belum sesuai kemampuannya tapi dia tetap memaksakan diri, akhirnya ujung-ujungnya kredit dan ujung-ujungnya nggak bisa bayar cicilan dan ujung-ujungnya mobil diambil ke kolektor. Hilang. Hanya itulah kasus yang seperti itu. Karena apa? Yang menghancurkan diri sendiri. DP nggak kembali kalau sudah kena debt collector, ya kan bisa seperti itu. Nggak peduli misalnya kredit macet kan, kredit macet. Akhirnya ruginya apa? Terlalu menuruti nafsu. Kalau secara lambang Gus ya, ini ya ada kiai, salah satu kiai saya ya, itu ya pernah cerita dalam hal lambang sisi manusia itu termasuknya ada dua lambang. Orang yang selalu marah-marah, orang yang selalu penuh emosi, orang yang lambangnya adalah anjing. Berarti galaknya itu lambangnya secara goibnya itu anjing. Makanya secara ilmu goib, di pandangan goib, dukun-dukun santet itu kepalanya kepala anjing. Karena apa? Dia itu mengirim santet dengan sihir itu dengan emosi, dengan marah. Kalau nggak sambil marah, nggak mandi Gus. Nah, kalau lambang satu lagi selalu menuruti nafsunya apapun, nafsu makan, nafsu apa, perempuan atau nafsu laki-laki, seperti itu semua. Yaitu lambangnya adalah celeng atau babi. Cara goibnya, apapun yang dia inginkan langsung dituruti, menerjang nafsunya diterus-teruskan seperti itu, nuruti nafsu terus seperti itu. Termasuk gengsinya dituruti terus. Akhirnya hutangnya banyak, penghasilannya sedikit. Nah, itu hancur. Kebanyakan itu hancur. Secara ilmu alamnya itu hancur. Seperti itu. Terus yang bikin nggak bisa kaya ya? Bikin nggak bisa kaya itu selain gengsi ya, gengsi itu memang berat banget untuk apa ya, rata-rata orang itu gengsi dan gengsi ya. Yang kedua itu yang paling bikin orang nggak cepet kaya, apa susah kaya, itu adalah salah prioritas Gus. Salah prioritas itu gini loh, sampean punya uang 1 juta. Uang 1 juta ini dipakai untuk beli apa? Banyak itu pilihan. Satu pilihannya dibelikan konsumsi, mobil atau mobil 1 juta goblok. Intinya dibelikan konsumtif. Nah, dalam hal ini saya contohkan saja. Dia punya uang, anggap saja 50 juta, kan udah banyak Gus ya. Sampean punya uang 50 juta ini ilmunya untuk apa? Ini orang ini macam-macam. Satu uang 50 juta biar jadi uang saja, jadi saldo. Ada orang yang kedua 50 juta ini buat nyicil bangun rumah. Ada orang punya 50 juta ini digunakan untuk pengen, sudah lama itu pengen ninja, belikan ninja. Ada orang yang punya 50 juta ini opo ninja itu untuk DP mobil saja, tinggal cicilannya sedikit nanti kalau sudah 50 DP-nya. Terus ada yang 50 juta ini untuk ini dan itu, banyak sekali. Tapi ingat, dari semua keinginan itu sampean harus pilih mana yang paling prioritas, karena ini menentukan Anda kaya atau miskin. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya 50 juta ini kalau kamu belikan
siapkan untuk bangun rumah, lumayan akan jadi investasi masa depan. Tapi jangan lupa, banyak orang yang rumahnya bagus tapi dia itu makannya nggak ada, besok nggak ada penghasilan apa-apa. Ternyata di tengah rumahnya bagus dia sangat miskin. Banyak loh teman, banyak sekali rumahnya bagus tapi itu susahnya minta ampun hidupnya. Yang rumah bagus kok susah, cari orang seperti itu banyak. Kenapa? Karena titik pikirannya itu yang penting saya punya rumah bagus. Ternyata cicilan di BRI masih banyak. Rumahnya bagus, cicilan BRI banyak, tapi penghasilannya macet, gak kerja 1 bulan, 2 bulan karena gak ada proyek, gak ada job. Itu efek kalau 50 juta untuk bangun rumah. Kalau 50 juta lebih parahnya dibelikan besi. Besi kalau karuan besi tua dijual untung, dibelikan besi muda. Apa itu? Ninja. Dibelikan sepeda motor tadi itu loh. 1 biaya bensinnya mahal, 2 biaya pajaknya mahal, 3 operasionalnya mahal, servisnya mahal. Ini yang bikin hancur. Seharusnya jangan Ninja, belikan aja Grand Beat untuk kendaraan nyari uang, nggak masalah. Sisanya untuk ditabung dulu. Ada yang ditabung saja bagus, tapi kurang bener karena kena inflasi. 50 juta dulu dapat beras sekian ton, sekarang nggak sampai 1 ton. Ibaratnya seperti itu. Tapi ada yang paling bijak, sahabat. 50 juta ini silahkan kontrak dulu rumah kalau belum punya. Silahkan beli sepeda motor yang harga 8 juta aja kalau memang belum punya sepeda motor. Selebihnya 50 juta gunakan saja untuk modal usaha. Nah, baru kalau sudah modal usaha pikirannya rumah itu ya penting tapi belum terlalu prioritas. Kendaraan bagus itu ya penting tapi belum terlalu prioritas. Tapi 50 juta ini dijadikan aja modal bisnis. Sehingga ketika nanti 50 juta digunakan modal bisnis, memang dia belum punya rumah tapi tiap hari dapat uang banyak. Tiap hari dapat uang banyak, tiap hari dapat uang banyak karena usahanya jalan. Itu kalau usahanya jalan ya. Memang butuh waktu, butuh belajar, tidak semudah itu. Tapi lebih bijak ini adalah 50 juta untuk belajar bisnis, untuk belajar buka usaha lah. Akhirnya apa nanti kalau kita itu berhasil usahanya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, usahanya pun jalan terus gitu loh. Jadi ketika kita salah prioritas, apalagi yang paling parah untuk taruhan. 50 juta ini dibuat judi online, habis miskin, lewat habis. Makanya bijaklah mengelola keuangan gitu. Bijaklah mengelola keuangan bahwa uang ini itu untuk apa. Paling pas uang ini untuk sebagian adalah hal-hal pokok yang harus kita miliki, beli sepeda motor sewajarnya. Untuk apa sewajarnya, sisanya dibuat untuk modal usaha. Nah, ketika sudah modal usaha, nanti ada keuntungan, jadikan usaha lagi. Ada keuntungan, perbesar usahamu. Ada keuntungan, perbesar usahamu. Rumah belum penting, perbesar usahamu. Sampai seperti itu, akhirnya kamu bisa kaya dengan seperti itu. Apalagi nggak gengsi, kita loh. Senajan gitu kalau gengsi nggak jadilah bisnisnya. nggak boleh gengsi itu. Wes pokoknya yang penting bisnisnya lancar. Pikirannya bisnisnya lancar aja. Dan menunjang bisnis itu apa? Disedekahkan. Menunjang bisnis itu apa? Disedekahkan, diinfakkan, dibuat birrul walidain, dibuat apa? Pokoknya untuk hal-hal yang menunjang ada janji Allah di situ gitu loh. Insya Allah itu janji-janji Allah. Meraih janji-janji Allah di situ bisa berhasil itu. Dengan izin Allah dimudahkan jalannya. Banyak di dalam kehidupan kita itu banyak blind spot. Tadi hal-hal yang nggak terlihat oleh diri kita. Tapi ketika kita ada gaib yang menjaga kita, sesuatu yang nggak terlihat, tangan Allah di dalam kehidupan kita, ada peranan Allah menolong kita, aman kita gitu. Tapi begini Gus, setelah kita itu prioritas dalam menggunakan uang, terus kemudian kita itu tidak gengsi,
kita hidup lebih bersahaja, lebih apa adanya. Dan mindset kita itu adalah mindset orang kaya. Ini potensi jadi kaya sangat besar. Gimana pendapat dengan Gus? Ya, mindset orang kaya mungkin itu perlu dijelaskan. Berarti dalam segi gimana tuh mindset kaya Mindset itu pola pikir. Iya, maksudnya gimana? Prakteknya, mindset orang kaya itu satu, orang kaya anti gengsi. Ada mobil mewah nggak kegodai, ada rumah bagus nggak kegodai. Tapi kalau lihat usaha maju, gimana ya lah? Itu tuh mindsetnya itu. Dia lebih tertarik pada hal-hal yang produktif daripada hal-hal yang konsumtif. Nah, itu mindset orang kaya. Terus kemudian mindset orang kaya lagi itu lebih prioritas mengembangkan usaha daripada mengembangkan gengsi lagi. Ujung-ujungnya hal-hal yang nggak terlalu penting lah untuk dalam waktu dekat gitu, terlalu konsumtif gitu. Jadi kalau saya punya uang segini, tak belikan ini, apa manfaatnya untuk saya? Waduh, ya jadi gini aja, jadi besi, apalagi nguripi, biayai, mendingan jadi bisnis. Minimal saya belajar usaha, akhirnya saya pintar usaha, akhirnya jalan, akhirnya punya uang banyak, gitu. Itu prioritas di dalam menggunakan uangnya. Mindset orang kaya itu mindset memberi, bukan meminta. Jadi dia itu tetap posisinya itu nggak mau betul dia itu minta gitu loh, malah dia itu sikapnya memberi. Jadi kalau kita bahkan sampai saking ekstrimnya seperti yang pernah diajarkan Gus Imam itu, dia nggak pernah sedekah terus minta doa, itu nggak mau dia, walaupun sebenarnya sah-sah saja. Pokoknya dia memosisikan dirinya bener-bener nggak pernah minta ke orang lain, malah memberi. Terus bahkan ketika dia bersedekah pun bukan Bu minta doanya rezeki lancar, nggak mau. Terus pokoknya Bu, wong orang susah kok dimintai. Kata Gus Imam itu masuk ke mindset saya. Wong dia sudah orang susah yang berkelebihan, malah kamu malah nyusahin orang yang sudah susah. Doakan mereka Bu, sehat dan afiat ya, sama istri dan sama istri Bu, sama istri sehat dan afiat ya, sama bapaknya dan istri-istrinya, sama suami dan anak-anaknya gitu. Jadi dia tuh lebih memberi, doa memberi, nggak pernah minta gitu. Terus apa aja tuh anti minta, dia nggak mau betul. Dia tuh memosisikan segala sesuatu tuh yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, itu juga mindset orang kaya. Kalau sudah cara-cara ini diterapkan, topang dengan dia orang mindset orang kaya itu percaya dengan memanfaatkan hal-hal janji Allah gitu. Bersedekah, janji Allah itu apa? Mengayakan. Terus bersyukur, janji Allah itu apa? La azidannakum. Kufur, janji Allah itu apa? Itu gini Gus, dalam pemahaman saya itu istilahnya bukan janji Gus, yang wala in ghafartum inna adzabi lasyadid, itu peringatan Gus. Yeah. Berarti dalam sisi saking baiknya Allah, la in syakartum, jika bersyukur, la azidannakum, itu janji. Berarti pasti tidak wala in ghafartum, tapi kalau mengkufuri
meskipun besar sangat mudah kaya. Ini guyonan ini tapi bener. Jadi apa saja harus dalam skala besar kalau pengen kaya. Jadi rumusnya kaya itu ya apa saja yang kita lakukan itu dalam skala besar. Nah, tentunya skala besar itu dimulai dari skala kecil, naik semakin membesar. Dia harus mau grow, harus mau berkembang. Selama kita berkutat pakaian misalnya, gak akan pernah kaya Anda. Tapi kalau sampean sudah bercabang-cabang, besar, minimal nggak bercabang-cabang tapi besar, ya bisa kaya. Jadi ukuran kaya itu sebenarnya bukan jenis bisnisnya apa, karena banyak orang sukses di jenis yang berbeda. Tapi skalanya itu kalau pengen kaya ya skala besar, harus bisa membesarkan usaha. Nah, agar usaha itu bisa besar, kita harus grow, harus mau berkembang, bertumbuh menjadi besar. Kiai itu ya banyak, kiai kampung, tapi itu kalau dia itu sebatas itu ya belum bisa. Kiai skala besar gitu. Iya, kiai pun skala besar. Anwar Zaid kan kiai skala besar, Gus Miftah kan kiai skala besar ya. Makanya apa saja itu kalau pengen jos ya dalam skala besar. Bukannya kiai tadi untuk komersil, bukan maksud saya. Intinya apa saja diambil tarik ulur kalau pengen mengayakan ya yang dalam skala besar gitu. Gimana Gus, masuk nggak? Silahkan sempurnakan saja karena mungkin ada penjelasan yang belum saya jelaskan. Ya dalam segi itu istilahnya gini Gus ya, apa ya? Ya memang apapun itu dengan skala besar. Dalam hal al-ajru bi qadri ta'ab, berarti karek ngoyone Gus. Berarti gaji utawa bayaran utawa balasan itu sesuai ngoyone, termasuk yang ngoten. Dalam segi dia dengan skala kecil, otomatis ya condongnya dia lebih ringan kerjaannya. Dia punya warung, ibarat punya warung kecil, kerjaannya ya kecil. Dengan skala besar, pola berpikirnya lebih besar lagi. Gimana mengembangkan cabangnya di sini? Gimana? Langsung seandainya toko satu tapi besar. Nah, gimana? Ini istilah pengecekan barangnya, pengecekan apanya, harus jangan sampai ada telat stok barang. Seperti itu semakin. Nanti dalam skala besar pemikirannya ya sudah semakin dimasak matang. Ya, seperti itu. Dan gini Gus, kan selama kita bisnis Gus ya, pasti akan muncul yang namanya saingan, betul nggak? Ya oke lah, kita sudah membahas habis tentang saingan tadi. Anggap pasar. Anggap saja pasar. Tapi begini Gus, antisipasi solusi terhadap saingan itu jangan pedulikan saingan, yang penting kamu membesar terus. Jadi secara otomatis kalau kamu membesar terus kelebihan sana apa, tiru kelebihan sana. Dia yang toko kecil tadi punya kelebihan apa, tiru sekalian kelebihannya, semua kelebihan sana ditiru. Tapi dia nggak bisa meniru kita tentang besarnya. Lah itu kuat nanti bisnisnya itu. Jadi skala kita memperbesar aja skala. Makanya ketika kita punya bisnis sesuatu ya, itu dua pilihan. Satu, memperbanyak cabang bisnisnya, atau yang kedua, tidak perlu banyak cabang bisnisnya, tapi satu ini perbesar. Atau tempat tapi besar sekali. Kalau sudah ukurannya semuanya itu adalah dalam ukuran besar, ya luar biasa. Wes PIW. Urung kayak hubungan enggak santai itu paling ono wis entek kabeh agak ngejek kan. Jadi gini, untuk mengantisipasi saingannya, kita itu nggak usah peduli dengan saingan itu. Ini ilmu bisnisnya. Yang penting kita itu semua kelebihan yang ada di situ kita tiru, tapi ada hal-hal yang sana nggak bisa tiru. Karena besar, lengkap dan lain sebagainya. Dan sedekahnya, sesuatu yang gaib-gaibnya itu tadi kita tiru semua, kita jalankan semua. Nanti bisnis kita itu bersama dengan izin Allah, bersama dengan ridhonya Allah. Akhirnya kita itu diberi kangelanahnya ini loh. Kan ada orang itu namanya apa ya, namanya orang semakin sakti itu ketika ada saingan kan gitu loh Gus. Ketika nggak ada saingan, kadang orang kita nggak malah nggak berkembang. Tapi ketika ada saingan, kadang kita makin besar lah.
solusi menghadapi saingan itu ya menjadi orang tigdoyo. Semua kelebihan yang di toko kecil itu ada di kita. Ya silahkan kamu mereka daya kayak apa ya gak akan bisa ngalahkan. Nah termasuk dalam hal ini adalah inovasi, Gus. Inovasi baru yang luar biasa. Inovasi baru yang luar biasa. Jadi memperlengkap, semakin lengkap, semakin besar, semakin baik. Dan selebihnya tetap Allah akan membagi rezeki. Jadi nggak mungkin kita itu, setiap orang punya usaha, dia punya rezekinya sendiri. Tapi bisa dikopi, tapi nggak bisa dipaste rezekinya ya. Nah, begitu. Oh alah. Itu sih. Berarti istilahnya kalau intinya jangan sampai terlalu kita itu gengsi. Dengan gengsi melampaui batas kemampuan kita. Ada bahasa orang kaya guys ya, memang orang itu punya motivasi sendiri-sendiri. Kalau dia itu bilang bergayalah sesuai isi dompet. Jangan memaksakan diri. Kalau ada bahasa lain juga, kalau kamu itu apa ya, burung pipit, dia bertelur sesuai burung pipit. Kalau kamu itu angsa, ya bertelurlah sesuai angsa. Jadi angsa bertelur burung pipit ya sama. Dalam hal itu ada lagi secara orang pengusaha mengatakan, kalau kamu punya gaya punya penghasilan sapi, bergayalah ya ayam saja atau kambing saja. Jangan sampai kamu penghasilan sapi kok bergaya seperti gajah. Jangan sampai beli mobil, bisa belinya tapi nggak kuat pajaknya. Kayak gitu Mau lagi. keluar nggak kuat beli BBM-nya, ya repot sih. Berarti masalahnya itu gengsinya itu harus dihilangkan dalam segi, kalau seperti tadi Anda nyampaikan, agar istilahnya gengsi itu adalah penyebab miskin lah, istilahnya seperti itu. Dan lagi dalam hal usaha, dalam hal apapun itu ya termasuknya adalah bagaimana kita nggak perlu aslinya iren-irenan atau apa dalam hal apapun. Yang penting kita selalu berinovasi dan perbesar skala. Dalam hal apapun kan perbesar skala. Seperti itu kan Gus ya. Berarti apa ya teman-teman, termasuk gengsi secara agama itu dibahas secara ilmu tasawuf adalah penyakit hati. Karena apa? Kita selalu mengutamakan gaya dan gaya, bahkan tidak menyadari atau tidak mau tidak mau mengurus diri sendiri dalam segi sampai kita nggak bisa mengukur kemampuan kita. Yang nggak mampu ya sudah sesuai kemampuan saja, nggak terlalu memaksakan diri sampai melampaui batas. Itu akan merusak diri kita sendiri. Iya Gus, tentang hal gengsi tadi Gus ya. Iya. Ada kenapa sih kita itu gengsi kadang-kadang? Gengsi itu sebenarnya adalah bagian tanda-tanda dari kita itu adalah semakin jadi hijab kepada Allah. Gus ini kan basicnya tauhid, basicnya tasawuf. Jadi apa saja harus dibawa ke ranah tasawuf. Sob. Nah, satu penyakit yang sebenarnya di dalam gengsi, segala sesuatu itu hanya mencapai 3 huruf. W-A-H. Wah. Waduh. Mobilnya Innova New, harganya 250 juta, 350 juta. Apa Gus? Wah. Waduh, rumahnya bagus, mewah, 3 lantai, yang lantai 2 dan 3 nggak pernah kepake. Wah. Wah loh, dia mantenan, walimahnya, pestanya besar, sampai masih cicilannya 1 tahun untuk melunasi. Wah. Nah, sejatinya yang dipakai manusia itu adalah banyakan itu ada di wah. Terus opo tuh sejati ini? Ya udahlah, kita nikah ya nikah itu. Sementing ada acara ibadah, acaranya sewajarnya, kan hemat gitu. Terus kita beli mobil ya belilah, memang kekayaannya. Loh kok dia mobilnya mewah, loh kekayaannya miliaran, nggak apa-apa lah. Loh kekayaannya baru jutaan, nggak pernah mobil dulu lah. Wong ujung-ujungnya ya hanya WAH. Wah,
Jadi kalau kita kenapa? Wah, karena itu hijab bunas, terhijab dengan manusia. Lah wah itu yang bilang wah apakah Allah? Ayo kita renungkan. Yang bilang wah itu apakah Allah? Ini ada hamba saya namanya Hasan. Wah. Kan enggak, Allah tuh enggak pernah wah. Allah tuh nggak pernah wah kepada hamba, karena Allah tahu semuanya, Allah yang membuat semuanya gitu. Yang wah itu kan yang bilang wah itu apa? Siapa? Manusia. Jadi semakin kita gengsi menyatakan kita ini ingin semakin dilihat oleh manusia gitu maksud saya. Tapi kalau sudah kita menggeser maksudnya apa? Semua bukan karena dipandang manusia. Lah ini loh puncak energi tasawuf di sini. Kita berbisnis jangan lagi karena ingin dipandang wah sukses, enggak. Wah mantan saya jaduk man gebin gelem karo aku. Sekarang sudah terlanjur milik orang lain. Apa itu fungsinya? Maka kita semakin kita wah di hadapan manusia, wah di hadapan manusia, wah di hadapan manusia, semakin kita terhijab dari Allah. Makanya semuanya itu bagaimana ya Allah memandang saya? Apakah Allah bilang wah ke saya? Ataukah kita semakin malu? Loh sekarang usahanya banyak, tapi sholat subuhnya kotor. Seharusnya kita semakin malu. Iya. Dulu ketika belum punya apa-apa, dia itu selalu sholat hajat, bisa puasa Senin Kemis. Sekarang sudah mulai punya apa-apa, kita justru malu. Dulu belum punya apa-apa, sholat duhanya bisa nangis. Jadi kalau kita sudah pandangannya itu dipandang Allah apa ya saya, dipandang Allah apa ya saya, dan sudah cuek gak peduli dengan pandangan orang, enak hidup itu. Lah kita naik sepeda motor jelek ya biasa, ya gak bangga, ya gak susah. Mau pedah titipan aja. Makanya orang-orang yang mencapai derajat aulia itu pemikirannya sudah beda gitu. Inna aulia. Pemikirannya wes angel gitu loh. Wes sudah nggak sama gitu loh. Dari sisi dia ingin dilihat siapa itu saja sudah beda. Yang orang-orang duniawi itu ingin dilihat manusia, kalau orang-orang ukhrawi ingin dilihat Allah bagaimana. Jadi dia itu tidak terhijab. Ujung-ujungnya bisnisnya bisa sukses. Kenapa? Karena semua bukan karena materi dan ilmu bisnis, tapi semua yang dia lakukan itu adalah dia ingin dinilai Allah bagaimana gitu. Dia bisnis harus baik pada pelanggan agar orang beli ke kita. Lah hijab. Saya membaiki pelanggan saya, beli bagus, nggak beli nggak apa-apa. Oh itu perintah Allah seperti itu, karena ukurannya bukan masalah untung rugi, tapi baik kepada orang lain. Kenapa? Karena dimensinya itu sudah dimensi pengen dilihat Allah baik semampu kita, dan Allah akan menghargai usaha kita itu yang seperti itu. Berusaha semua itu ditatap Allah, semua itu diawasi Allah, dan kita nggak peduli diawasi orang lain. Ada orang komentar jelek ke kita, koreksi dulu komentar jelek ini karena hasud ataukah komentar jelek ini adalah untuk masukan gitu loh. Karena banyak orang punya prinsip jangan pedulikan omongan orang, padahal omongan orang itu sebenarnya adalah cerminan kamu itu. Maksudnya gimana? Ada dia nggak tak omongkan nama, dia adalah seorang Ustadz ini sama istrinya membuat sebuah konten pakai bajunya oblong yang secara kesan nggak sopan, ngomongnya itu kayak orang-orang yang alim gitu. Tapi komentar di bawahnya, Ustadz, Anda itu panutan, mohon pakaiannya yang sopan. Ustadz, jangan begini. Itu banyak komentar seperti itu. Tapi Ustadz tadi itu nggak peduli, karena mengikuti mazhab jangan peduli omongan orang. Tapi ini salah. Dia seorang panutan, dia harus melihat pendapat masyarakat terhadap saya yang buat konten seperti itu apa gitu. Nah, makanya seharusnya itu kita juga peduli juga dengan omongan orang, tapi kita harus menilai bobot omongan tadi. Nah, ini omongan seperti ini adalah membangun saya. Oh iya, berarti orang awam memandang saya seperti ini nggak sopan, berarti saya harus lebih sopan. Nah, dia jadikan sebuah barometer memperbaiki diri lah, itu bagus gitu loh. Apa ini? Oh ini hanya menghujat saja, memang nggak ada pentingnya, abaikan. Jadi kita bisa menilai komentar ini
nilainya adalah saran, komentar ini nilainya adalah hujatan, komentar ini ya, sehingga kita paham untuk mengapa ya, kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita. Ada cashback, ada nuansa perbaikan diri, introspeksi diri. Jadi komentar orang kepada kita itu menjadi sarana introspeksi diri kita. Di sini yang saya maksud apa? Agar kita itu dalam hidup ini adalah semata-mata semuanya itu adalah agar dipandang Allah. Baru kita akan stabil, tidak ujung-ujungnya mencari wah saja. Dia hidup itu nggak mencari wah. Dia hidup itu ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba, yang mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia ingin hidupnya itu enak gitu, karena enak yang hakiki gitu. Sehingga semua bisnisnya tidak menjadi hijab kepada Allah, semua ikhtiarnya justru malah menjadi jembatan menuju Allah semua. Ada saingan-saingan banyak sana sini. Loh, saya susah kenapa? Orientasi saya itu Allah oriented, orientasi saya Allah. Allah yang menyebabkan ada saingan ini menyaingi saya. Itu juga diizini Allah. Jangan dilihat orangnya yang menyaingi kita, tapi Allah yang menaruhnya, Allah yang membuat sandiwaranya. Dan ada yang sudah, ini yang buat Allah, kenapa saya meresahkan? Tiba-tiba orangnya tutup, ya Allah menghendaki tutup. Orangnya nggak tutup, ya Allah menghendaki nggak tutup. Jadi semua juga kita kembalikan lagi ke Allah. Jadi memandang kasus adalah dipandang dengan Allah, memandang situasi kita agar dipandang oleh Allah. Nah, seperti itu adalah ibadah oriented di dalam bisnis. Ibadah oriented, orientasi ibadah. Asalnya dalam kebutuhan ada dua hal yang pasti dibutuhkan semua. Apa? Semua orang membutuhkan kebaikan, diberi kebaikan. Semua orang membutuhkan selamat dari sesuatu yang aneh. Berarti dua hal. Aslinya kalau kita itu lebih condong ke fokus dalam hal, kalau kita itu dijelaskan dalam inti surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hal itu hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Yang penting dalam menghadapi apapun, dalam urusan apapun, kita sudah dihidupkan di dunia oleh Allah. Yang penting kita itu benar-benar menanamkan dalam hati bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang diwajibkan untuk ibadah, menyembah hanya kepada Allah. Dan hal kedua yaitu yang harus ditanamkan, wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah inti dari ajaran semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Nah itu meminta pertolongan dalam hal kita selalu mengharapkan kebaikan dari Allah, bukan berharap kepada makhluk, tapi kita berharap kepada Allah. Kita dalam hal apapun menemukan masalah pun selalu bergantung kepada Allah, selalu mengandalkan Allah. Berarti kita menyembah hanya kepada Allah dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Itu adalah punjer. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah kita itu membutuhkan kebaikan dari Allah dan kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Selamat dari apapun yang tidak kita inginkan. Gini Gus, kadang itu saya punya pikiran gini Gus, ya entah positif entah negatif. Tapi kita ambil positifnya saja. Orang itu kalah dengan yang namanya ambisi. Ambisi ingin jadi yang kaya. Ambisi terus hidupnya itu adalah diselimuti dengan ambisi. Saya bisa ngomong gini, saya ahli ambisi. Jadi semua saya akhir pelajari, saya terlalu ambisi ingin kaya, terlalu ambisi ini, terlalu ambisi itu. Nah, ketika saya memuncak di otak saya, akhirnya apa? Stres. Kan orang itu punya targetnya nggak tercapai, stres. Lagi-lagi seperti itu. Dan makan ambisi Gus. Iya, ambisi dan ambisi terus. Bagus nggak ambisi? Ya, ada sisi bagus. Tapi
harus sesuai porsi. Ya, harus sesuai dosisnya ya. Kalau salah dosis sedekah pun jelek. Ada itu orang yang terlalu ambisi kaya dengan sedekah, akhirnya hutang bank banyak dibuat sedekah, ujung-ujung nggak bisa nyaur utang bank, utang malah iya malah hancur sekarang. Aslinya porsinya sudah dibahas dalam awal surah Al-Baqarah. Iya. Jadi walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada wa mimma razaqnahum sebagian. Dalam segi Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksakan melampaui batas kemampuan. Nah, seperti itu. Sudah itu uang hutangan yang harus dicicil tiap bulan dengan bunganya disedekahkan dengan ambisi yang pengen cepet kaya, ujung-ujungnya keteteran surga. Nah, makanya Allah itu punya peranan yang kita harus bisa menafsirinya gitu loh. Jangan semerta-merta. Dawuh Yai Abdul Ghafur itu sederhana Mas. Agama iku noto apike kaya apa? Betul. Agama bukan hujate kaya apa. Berarti apike ngene, semua sesuai porsi. Nah, semua sesuai porsi. Makanya saya begini. Karena seperti itu, kadang saya akhirnya harus bisa mengesampingkan ambisi saya. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir ke bawah. Berpikir ke bawah itu dalam hal ini apa? Aku ambisi pengen cepat sugih. Betapa egoisnya saya. Di saat ada orang yang hari ini nggak bekerja, di saat ada orang yang susah, di saat ada orang yang mikirkan penyakitnya, tapi kita terlalu ambisi sukses. Iya betul. Maka agar bisa menetralisir diri kita, kadang-kadang saya berpikirnya sederhanakan. Apa ya, apa kalau memang nanti bakal kaya, biar Allah alaminya dia akan sampai sana kalau memang nasibnya dari sampai sana gitu. Nah, sementing urip gini loh. Umumnya wong sehat, alhamdulillah kita sehat. Umumnya orang punya tempat berteduh, kita punya tempat berteduh. Umumnya orang punya kendaraan, kita punya kendaraan. Umumnya orang punya pasangan, kita punya pasangan. Umumnya orang punya anak, kita punya anak. Umumnya orang punya pekerjaan, kita punya pekerjaan. Umumnya orang punya tabungan, kita punya tabungan. Umumnya orang hidup harmonis dengan rumah tangganya, kita harmonis. Sudah. Tapi kalau punya semua itu Gus, namanya umum. Loh, semua punya. Tapi kan nggak mobil. Umumnya punya mobil. Loh, bukan. Saya nggak perusahaan besar. Itu umum. Semua punya soalnya. Ada sisi memang kan ada dalam umumnya orang punya istri cantik, istri kita juga cantik. Ya, jadi umum. Bos gak umum ya. Berarti kalau semua punya. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah. Jadi umumnya di sini itu bukan umum yang wah. Umumnya di sini itu adalah umum yang standar. Jadi kendaraan yang saya maksud di sini bukan mobil mewah. Umumnya punya kendaraan ya umumnya masyarakat sini rata-rata kendaraannya roda 2, sepeda motor. Ya udah punya sepeda motor alhamdulillah. Walaupun bukan NMAX, bukan CRV apa? Bukan yang mahal-mahal lah gitu ya. Umumnya tidak kendaraan roda 2 kita punya. Lah kan kalau punya kendaraan roda 4 belum umum. Wilayah desa kan yang belum punya mobil banyak, you know. Kalau punya rumah ya bukan rumah yang mewah, pokoknya umumnya orang wilayah situ rumahnya gitu ya. Artinya sawasia, kita itu menyesuaikan dengan tetangga-tetangga kita rata-rata bagaimana. Kalau sudah sama dengan tetangga-tetangga kita yang ada, saya kira sudah standar kan hidup. Karena ketika kita nuruti kurang, tidak ada habisnya. Kata Gus ini pernah menerangkan ke saya, seandainya gunung itu jadi emas, akan minta gunung yang kedua. Kalau 2 gunung jadi emas, ya pengen nikah lagi, kan ada gunung kembar. Jadi
keinginan manusia itu tidak ada habisnya sampai dia itu makan tanah. Dalam arti sampai mati nggak ada habisnya. Ketika kita tidak mengontrol terlalu ambisi, dan ambisinya itu tidak religius, ambisi akhirnya stres, bunuh diri, terlilit hutang karena terlalu ambisi pengen kaya, ambisi harus cepat sukses, ambisi sukses di usia muda, tapi porsinya salah, dosisnya salah. Semua itu berproses alamnya. Ambisi harus ada, tapi terkontrol oleh logika realistis. Sehingga di sini itu kita harus kalau pengen kaya, selain yang saya terangkan tadi itu harus pandai-pandai melihat ke bawah, harus pandai-pandai terus bersyukur kepada Allah. Di ambisi terus seperti logika kepalanya. Kalau pengen maju lihat ke atas agar kita niru, tapi capek jingkang lihat ke bawah. Iya ya aku yus nikmat. Selain itu ya kita lihat kanan kiri, orangnya ya sama-sama seperti saya, depan ya sama-sama seperti saya, kanan ya sama-sama seperti saya, belakang ya podo-podo. Kalau kita sudah orang rata-rata ya sudah, mau apa? Ambisi terlalu berlebihan itu juga baik juga nggak baik, lebih banyak mudorotnya sebenarnya. Memang orang sukses luar biasa karena ambisi yang besar, tapi ambisi yang besar yang diimbangi dengan keimanan kepada Allah. Ketika ambisi besar tidak didampingi dengan keimanan, iya kalau ambisinya tercapai aja masih haus, tercapai saja itu masih kurang. Karena dunia itu ibaratnya itu meminum air laut. Semakin banyak minum semakin haus. Semakin dia mengenal harta, semakin dia bekerja mengejarnya, tidak akan pernah habis itu. Sewenang. Makanya kalau kita terlalu ambisi yang kita ikuti ya harus dikontrol dengan keimanan yang bagus. Maka sejatinya tujuan kita harus kembalikan diri kita itu hidup di dunia itu tujuannya apa. Kalau tujuan kita menjadi kaya raya, ya monggo, itu kan hidup pilihan. Tapi seharusnya kita bisa memosisikan tujuan hidup di dunia itu sejatinya apa tuh? Khairunas anfa'uhum linnas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah kepada Allah, cabang-cabang di dalam ibadah itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Kita hidup itu harus berkontribusi untuk umat. Sahabat, channel ini dibuat tidak terlalu ambisi, pengen dilihat oleh banyak orang. Tidak, satu orang melihat, mendengarkan dari awal sampai akhir, ada satu yang bermanfaat, menjadikan orang berubah, sudah cukup bagi kami. Kok di ini ada dua, alhamdulillah. Kok di ini ada banyak, subhanallah. Tinggal gitu aja. Wah, capek-capek buat konten ternyata nggak laku, biarin nggak laku, kata Gus Imam itu. Pokoknya tujuan saya khairunas anfa'unas. Manusia itu kalau pengen ada artinya dalam hidup itu adalah berkontribusi untuk umat. Kontribusi itu artinya apa? Bermanfaat. Ilmu yang telah dipelajari menjadikan kontribusi untuk umat, semuanya seperti itu. Sehingga ketika hidup kita itu tujuannya kontribusi untuk umat. Untuk apa kita ada? Kita ada adalah untuk bermanfaat. Manfaat itu cabangnya banyak. Nah, di dalam kemanfaatan itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak menyembah Allah. Jadi ujung-ujungnya tauhid lagi. Kita benarkan tauhid kita sambil memperbaiki tauhid kita, itu tujuannya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jalan perbanyak aja manfaat kepada orang lain, manfaat pikiranmu, manfaat untuk orang lain, cangkemmu, lisanmu bermanfaat untuk orang lain, hartamu bermanfaat untuk yang lain. Semua hidupmu manfaat. Sehingga kamu jadi pengusaha pun nanti pengusaha yang betul-betul bagus gitu. Kenapa? Manfaat oriented. Jadi orientasinya itu saya
Alhamdulillah. Dalam segi jangan remehkan satu orang. Bahkan dulu Pak Soekarno ya datang kan istilahnya berapa ya? 10 muda. 10 pemuda dan akan merombak dunia ini. Merombak. Seperti itu. Dalam segi gini Gus, ya kalau didasarkan lagi dengan ayat yang sudah dibahas tadi, yaitu menghidup-hidupi satu orang saja seperti menghidupi seluruh, dan membunuh satu orang saja tanpa hak itu seperti membunuh semua. Makanya satu orang walaupun istilahnya seandainya ya ada yang mendapatkan satu saja orang yang merasa mendapatkan manfaat, dan itu ya sudah luar biasa. Dalam hal satu orang itu seluruh satu orang itu sudah seluruh manusia. Seandainya dia punya murid-murid terus dan seperti itu dimanfaatkan untuk hidupnya, dan itu diambil pelajaran dari orang-orang yang melihat dia, semua itu insya Allah menjadi satu orang kita hidupi semua seperti menghidupi seluruh manusia. Jadi begini Gus, saya pernah saya pernah menjadikan hidup saya itu standar paling rendah karena saya belajar ilmu dunia tadi. Saya pernah merasa menjadi orang nggak bermanfaat. Terus saya itu akhirnya gini, kalau saya ini orang yang nggak bermanfaat, setidaknya keberadaan hidup saya ini masih dibutuhkan istri saya. Seandainya orang sedunia nggak ada yang butuh namanya Hasan, kayaknya butuh Hasan sopo ya, nggak ada yang butuh sama sekali. Hidup kan kayak putus asa, yes. Betapa nggak manfaatnya saya. Kiai gede orang. Kopi Gus. Iya. Kalau pesan sekedap ya. Iya. Yes. Jenengan kopi betul Gus. Yes, lanjut. Jadi saya pernah membuat standar paling bawah dalam hidup saya. Karena saya merasa kayak lihat ustadz-ustadz yang besar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, orang-orang besar kok manfaat banget ya untuk umat manusia. Nah, saya setetes ilmu Soro kasare kan, Gus Baha itu satu tetes ilmu aja yang dengarkan langsung sejuta manusia. Lah saya merasa saya itu nggak berarti gitu dalam hidup. Ketika saya merasakan puncak jenuh seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya membuat standar paling rendah dalam hidup saya. Kalau sudah orang sedunia ini nggak ada yang butuh saya, setidaknya saya masih, keberadaan hidup saya masih dibutuhkan oleh istri saya. Jadi saya masih bisa bermanfaat untuk istri dan anak saya, minimal keluarga saya yang paling kecil. Jadi karena saking titik jenuh lah istilahnya. Bahkan ya bagi orang yang nggak punya istri, nggak punya anak, Anda bisa setidaknya saya hidup di sini masih bisa bertasbih kepada Allah. Senajan sudah nggak ada satupun orang yang butuh dengan keberadaan kita, setidaknya kita dititipi Allah lisan ini masih bisa la ilaha illallah. Pancen wis kayaknya dibutuh aku. Ya nggak apa-apa. Setidaknya hidup saya ini masih bisa mengucapkan Allah. Wis kayaknya butuh ya Allah. Ketika menyendiri seperti itu, ingat, Allah itu seringkali menilai itu bukan karena hitungan matematika loh sob. Enggak, Allah itu punya penilaian yang unpredictable, nggak bisa terprediksi. Maksudnya bagaimana? Allah itu menilai itu unpredictable, itu angel dinilai gitu. Maka ada istilah di dalam agama itu begini, yang penting ikhlas. Itu kayak hal remeh gitu, tapi aslinya yang penting ikhlas. Bahasa yang penting ikhlas itu maknanya sangat dalam. Maksudnya bagaimana diantaranya? Seringkali orang masuk surga itu hanya gara-gara perkara yang betul-betul murni, walaupun dianggap kecil oleh orang lain. Ada secerita orang yang ada batu di jalan dipinggirkan. Itu hal-hal yang kayaknya remeh, nggak didengarkan banyak orang, nggak seperti ustadz kiai terkenal, enggak. Tapi ini bisa murni loh. Makanya ketika kita merasa dalam hidup ini nggak bermanfaat, kita buat standar hidup kita paling rendah. Apa? Setidaknya hidup saya sudah nggak ada yang butuh, saya bisa mengucapkan Allah sudah cukup sampai mati.
Nah, terus sampean amal piye liya-liyane amalnya banyak karena ilmunya bertebaran di mana-mana, punya pondok pesantren. Aku nggak punya apa-apa. Allah tak wes. Lihat orang lain punya amal sedekah banyak. Aku nggak punya apa-apa. Allah. Makanya ada seorang sahabat itu pernah. Dan terus apa yang kamu tinggalkan ya Rasul? Kapan kiamat terjadi? Apa yang kamu persiapkan? Apa yang kamu persiapkan? Jawab sahabat, ya gak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku gak duwe amal, gak duwe apa-apa habis. Tapi ya hanya panjenengan ya, cinta Allah dan Rasulnya. Ya hanya Allah dan Rasulnya. Anta Muhammad. Bismillah, sok ben melok bareng sing sana. Jadi amaliyah jadi orang kecil itu ada gitu loh. Fadilah jadi orang kecil. Kan saya merasa orang kecil banget gitu. Fadilah menjadi orang kecil itu ada. Wes tau seneng karo Kanjeng Nabi, walaupun gak ada yang manfaat tuh siapapun, setidaknya kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Wes cukup. Baru ketika kita mungkin ada hal-hal lain, bisa sedekah, bisa apa, kita jalankan lah. Tapi kalau bisa ketika kita amal itu sama sekali jangan pernah teringat amal kita ini. Amal ini biar berjalan alamiah saja. Tugas kita hidup di dunia adalah beramal. Makasih. Kopi kalih di bawah kalih. Ini 15-20. Alhamdulillah. Traktir bisa aku. Mas, Aku lupa bayar lah itu. Sing lek ganjaran kowe no Gus. monopoli. Wali ganjaran ora apa-apa wis monopoli mendino ya. Alhamdulillah. Jadi gini Gus. Saya ini pernah merasa saya melihat kiai-kiai besar, orang-orang hebat, saya merasa kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Ya wong ino banget kayak aku nih. Nek ndelok pengajian iki nduwong iso keren. Ngeten Gus, dalam hal itu kula ngeten. Asline semua orang itu diberi potensi. Diberi potensi. Dan masalah banyak hal terkadang orang itu memandang digandengkan pada agama. Contohnya dia rezekinya lancar karena sergap duha. Duha ya ibadah tersendiri, rezeki lancar anugerah tersendiri. Semua itu duha ya anugerah, rezeki lancar juga anugerah. Nah, terus nah, dalam rezeki itu kadang juga ini, wah Ustadz itu pengaruhnya besar, satu kalimatnya saja luar biasa di tanggapannya Allah. Itu memang dia diberi pengaruh. Tapi ya jangan lupa ketua geng itu juga pengaruhnya besar. Orang kafir punya geng, Abu Jahal pengaruhnya dulu juga besar. Rasulullah orang yang benar-benar benar dan baik itu ya juga punya pengaruh besar. Terus sebaiknya kita itu gimana Gus? Memanfaatkan potensi apa yang ada dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi apa potensinya walaupun kecil, nilainya dalam segi seperti pengaruhnya ya gitu-gitu aja, kekayaannya ya segitu-gitu aja, kemampuannya segitu-gitu aja. Tapi apa potensi kita yang kita manfaatkan agar kita bermanfaat untuk orang lain itu saja. Walaupun kecil besar itu memang fadilah dari Allah, pemberian anugerah dari Allah. Tapi itu bukan patokan totalitas. Dalam segi orang baik ya bisa kaya, orang buruk juga bisa kaya. Orang baik bisa pengaruhnya besar, orang buruk juga bisa pengaruhnya besar. Dan itu nasib-nasib. Gini Gus. Tapi yang penting kita memanfaatkan potensi apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, walaupun itu hanya seperti hal yang kecil dan enggak terlalu terasa. Saya merasa nggak punya potensi apa-apa itu piye Gus? Ya pokoknya ya apa yang semua hal baik yang masih kita bisa lakukan ya itu semua adalah potensi. Gini Gus, laisal ghina, ada hadis ya, yang dikatakan sugih itu bukan sugih harta benda, tapi kan yang dikatakan kaya itu adalah ghinal qalb, sugih hatine. Lagi maknanya gimana Gus? Karena orang itu Gus, rata-rata itu ya tadi itulah ambisi, gengsi, ambisi. Jadi dia itu ingin dipandang wah mobilnya bagus, wah semuanya di tatapan
manusia. Ujung-ujungnya nggak ada habisnya, nggak ada puncaknya. Seperti hadis Rasulullah, cita-cita manusia, keinginan manusia seperti garis lurus jauh, ada sekat ini. Nah ini apa? Ini dimulainya. Nah ini apa? Ini terakhirnya. Loh kok masih lurus? Itu cita-cita angan-angan manusia. Angan-angannya cek waduh tidak bisa entek umure. Jadi terus bagaimana Gus? Jadi maksud saya ghina hati, kekayaan hati itu sabda Rasulullah tadi gimana? Itu ada istilah gini, kaya itu ada pada sifat tidak butuh. Makanya dalam termasuk pemananan kiai saya, ghani, Allah itu ghani that semuge itu tidak butuh apa. Karena ahli filsafat Yunani mengatakan gini malah, istilahnya orang kok ya semakin sedikit keinginannya dia semakin mendekati derajat dewa. Nanti seperti itulah. Nah sedangkan istilah ghina, ghani, sifat kaya itu sifat ada pada nggak butuh. Jadi the power of rabutoh. Berarti dia kaya dari itu. Berarti dia nggak butuh hal itu. Makanya Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh apa-apa dalam hal itu. Berarti sifat semakin tidak punya kebutuhan apapun, ya semakin kaya, semakin mendekati dewa. Kata Yunani. Jadi ngoten. Dalam segi keinginan ya, nah Allah punya keinginan, Allah ya gak ada sifat qudrah iradah, kerso. Tapi Allah tidak butuh apapun. Butuh sama keinginan yang beda. Nah, butuh itu kebutuhan. Makanya ada orang seandainya punya kekurangan diistilahkan punya kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Iya kan guys? Nah, dalam segi. Nah, semakin orang itu kamu ingin punya pamor besar. Enggak. Berarti dia kaya dari pamor besar. Apakah kamu ingin butuh banyak uang? Enggak, saya enggak. Berarti dia kaya dari kebutuhan banyak uang. Apakah kamu pengen sawah yang sangat lebar? Enggak butuh. Dalam segi dia enggak, dia kaya dari sawah yang lebar. Berarti semakin dia enggak butuh, semakin sedikit kebutuhannya, maka dia semakin kaya. Pernah ada cerita, ini cerita Guyon bosenan. Ada seorang kiai yang punya pondok pesantren, punya santri kaya raya, hartanya banyak. Nah, kiainya tadi itu miskin Gus. Secara materi dia itu miskin. Nah pada waktu itu murid yang kaya raya tadi, santri yang kaya raya itu welas karo gurune, ngesakno, menganggapnya ya dia kan anak orang kaya raya, sedangkan kiainya itu miskin secara materi. Terus akhirnya santri tadi itu membelikan mobil pada kiainya. Bagus gak? Bagus. Terus kiainya itu ngomong, lho kamu sampean kok repot nukokno aku mobil nang opo? Kula ngesakno jenengan iki. Jawabane kiai. Lho wong sampean kecik sugih aku. Lah kok sampean merasa ngesakno aku iki piye? Bingung. Jawabane kiai tadi itu. Murid tadi tahu maksudnya gimana kok kaget, saya nggak paham ya. Sugihmu iku yo cek pengen opo-opo. Lah nek aku iki belas gak pengen opo-opo. Dadi jenengan ngeten iki mobil mboten belas gak pengen. Yo dari hati ya pengen kae. Pas mboten pengen. Dadi jenengan pengen apa? Wis mboten pengen apa-apa. Wis bu kiai tauhid seperti itu yang betul-betul memang dia itu keinginannya itu hanya Allah. Makanya orang-orang yang sudah berkobar keimanannya kuat sekali, semakin dia itu nggak butuh kepada selain Allah, nggak butuh betul. Oh belum lagi mencapai derajat kenabian, belum lagi mencapai derajat kewalian. Orang yang paham tentang akhirat saja itu sudah banyak kok yang mampu, nggak butuh siapapun, nggak butuh apapun, hanya butuh Allah. Jadi kaya betul tadi kiai tadi itu. Kenapa? Nggak pengen apa-apa, ya betul-betul nggak pengen gitu. Kayaannya the power of rabutoh. Ketika hanya masih levelnya mengekang, nah gitu ya pengen, tapi yo gak mau apa dah. Iku cek melarat. Ya tapi lumayan lah.
Tapi sebenarnya kalau hati betul-betul gak pengen, dia apa ya wong? Wangel kan wong wis ra pengen ngangel, disokok ya ora ketek. Wong ini wis gak butuh apa-apa iki apa-apa wangel. Nah, bareng wong iki cek butuh duit ae gampang. Iki cek gampang dicincang. Cek butuh. Makanya ngeten, kula iling cerita Gus, sering cerita Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman pun ngirim surat teng Ratu Bilqis lewat burung hudhud. Niku ngoten. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Akhirnya ngoten, ketika niku ada apa Ratu Bilqis ambil apa meminta pertimbangan kepada penasihat. Piye menurutmu? Dites riyen Ratu. Dites pripun? Akhirnya tes bagaimana? Akhirnya datangkan banyak harta kepada Sulaiman. Jika dia masih mau menerimanya, jika masih menginginkannya, berarti dia masih bisa dikalahkan. Kalau dia menolaknya mentah-mentah, berarti kita harus menyerah saja karena gak akan bisa mengalahkan. Ternyata benar didatangkan. Berarti harta emas berkarung-karung didatangkan, dibuat untuk hadiah perdamaian untuk Nabi Sulaiman. Diberikan untuk Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman sudah dapat kabar kalau mereka ingin memberi harta. Langsung ketika itu Nabi Sulaiman juga malah memerintahkan rakyatnya, memerintahkan pasukannya dari golongan jin, manusia, semua diperintahkan menumpuk emas, mengambil gini, bahkan membangun kerajaan, bahkan sampai mendatangkan arsnya Bilqis. Dalam segi singgasananya Bilqis dibawa oleh Asyub bin Barkhiyah. Seperti itu. Sampai bahkan ada riwayat bata-bata Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas. Bahkan sampai tempat karena kekayaannya Nabi Sulaiman mukjizat. Iya. Kotak di kuda itu sampai terbuat dari emas. Dan sedangkan mereka membawa emas, ketika itu dihadapkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jawabannya sederhana. Derajat kerasulan bagiku sudah lebih dari cukup. Seperti itu. Derajat kenabian bagiku sudah lebih dari cukup. Dalam segi itu langsung ditolak oleh Nabi Sulaiman dan kembali dengan laporan, dengan membawa kembali harta-harta yang mau diberikan kepada Nabi Sulaiman. Langsung kita nggak akan bisa mengalahkannya. Lebih baik kita itu mengikuti suratnya, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Berarti janganlah kau berlaku meninggi di atasku, berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri. Akhirnya Ratu Bilqis datang dengan berserah diri. Kalau orang masih mudah disogok, ya mudah dikalahkan. Orang masih banyak kebutuhan, ya mudah dikalahkan. Nah, secara manusiawi tetap kita butuh uang ya. Nah, secara moral kita butuh uang. Cuma yang harus kita manage itu adalah dosisnya. Kita itu Gus ya, hamba yang sangat lemah. Hamba yang lemah sekali. Betul-betul masih butuh uang. Butuh masih butuh ini butuh itu. Kita berhajat betul kepada Allah dalam semua urusan, karena manusia itu sangat lemah. Nah, jadi karena kita itu sangat lemah, ya kita itu harus kita itu harus bahu. Jadi kita harus, ya kalau meminta pertolongan tetap Gus, kebutuhan kita itu besar banyak itu tetap, tapi kepada Allah. Mengenai iya karena butuh iya karena nasta'in. Berarti tetap kita pasti punya kebutuhan, tapi dimaksud kita goni dalam segi kita sugih. Istaghna, kita sugih. Dari sugih apa? Sugih sesuatu yang tidak penting. Gini Gus, yang penting kan hanya Allah. Kita masuk pada ranah beda yang dikit. Iya. Sebenarnya Gus, yang dicari dari semua akar ini apakah kekayaan, ataukah yang dicari itu hakikatnya itu kebahagiaan? Ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi orang itu, semua orang atau kebanyakan orang beranggapan agar saya bahagia harus punya uang banyak, betul nggak? Itu alamiah lah pokoknya. Enaknya bahagia itu diukur dengan banyaknya uang. Itu fakta loh. Fakta, kebanyakan orang seperti itu. Tapi aslinya itu orang tuh pengen kaya itu tujuannya pengen bahagia. Ujung-ujungnya sudah kaya banget, panggara bahagia, kena kasus, banyak malahan kasusan, malah nggak bahagia juga. Nah, dari sisi ini tuh
dari sisi ini itu berarti kita harus mulai bergeser kuadran. Ternyata kebahagiaan atau kekayaan yang kita inginkan itu, ataukah kita membuat sebuah kesimpulan yang salah kalau pengen bahagia harus kaya? Nah, itu kesimpulan yang salah sebenarnya. Tapi kalau memang mindsetnya nggak bisa bahagia, kaya pun dia nggak bisa bahagia. Tapi kalau sudah mindsetnya bahagia, miskin pun dia bisa bahagia. Karena di sini adalah mindset, seni menikmati hidup. Seharusnya kalau kita ingin ingin kaya atau ingin bahagia itu kita harus direng-reng itu dihitung-hitung. Misal ini sebuah permisalan kan nggak masalah. Kalau saya kaya raya, banyak apa saja punya, tapi kena penyakit kanker, nah, bahagia nggak? Kita mulai sadar berapa banyak orang kaya raya kena stroke. Ternyata saking dia ambisinya pengen kaya, kekayaan yang dia ambisikan tercapai tapi lupa menjaga kesehatan, sehingga ketika sudah tercapai dia stroke. Ketipu manusia sejatinya itu. Ketipu, bukan kebahagiaan atau kekayaan. Atau kita menafsiri agar kita bahagia kaya, berarti kebahagiaannya diukur kalau dia kaya. Kalau nggak kaya nggak bakal bahagia. Itu harus betul-betul dinalar. Ujungnya wal khulasoh. Kesimpulannya kita harus berpikir dan berani mengambil sebuah titik. Yang saya inginkan bukanlah kaya banget, tapi yang saya inginkan bahagia banget. Nah, di sini harus kita mulai ngerayangi. Nah, agar kita bahagia banget itu resepnya bagaimana? Nah, ingat, sebenarnya ya, bahagia banget itu agar kita bahagia banget itu, kita harus tahu sikap kebahagiaan itu adalah berupa dimensi non materi, immaterial. Kebahagiaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang bisa dirangsang dengan panca indera. Enggak. Kebahagiaan itu sebenarnya adalah ketika seorang manusia itu malah berpaling dari materi itu sendiri. Berpaling dari materi itu sendiri. Rasa al-ghina tadi itu, merasa nggak butuh gitu. Ketika manusia mengukur kebahagiaan dengan kepemilikan, itu aslinya bukan bahagia, tapi kebanggaan. Nah, kebahagiaannya itu ketika didapat dari kebanggaan, ini nggak abadi, nggak langgeng, nggak hakiki. Tapi kebahagiaan ini itu sebenarnya justru ketika puncaknya orang itu betul-betul mengenal Allah seutuhnya dan mengenal posisinya hamba seutuhnya, itu betul-betul membahagiakan. Makanya kalau kita ingin bahagia, bukan menuruti ambisi yang kita inginkan, tapi kita menggeserkan dari dunia orientasi hidup kita, berubah menjadi orientasi kita itu ingin menjadi kekasih Allah. Nah, baru itu betul-betul membahagiakan. Karena menangisi kita terhadap dosa kita di hadapan Allah itu sesuatu yang besar nikmatnya. Maka Gus Bah itu sering utek elek. Sekarang mengukur sholawat dengan harta dunia. Lu dundi sholawat karo donya iki. Ini sholawat pijar dagang. Utek kok elek. Menurut itu koyok lucu, tapi itu yang disampaikan Gus Bah itu sebuah hak. Lo mengukur satu sholawat saja itu loh, dengan harta benda, dengan mobil, nilainya di sisi Allah lebih besaran sholawat satu saja. Iso sujud marang Gusti Allah itu nikmatnya sudah luar biasa. Seorang hamba ditakdirkan bisa sujud kepada Tuhannya. Masalah khusuk gak penting. Iso sujud itu sudah sesuatu yang besar. Namanya utek kok Nah, di sini itu kita harus bisa mengambil bahwa puncak kebahagiaan itu ketika dia menemukan Allah. Ketika dia menemukan Allah dan dimensi pikirannya itu sudah masuk kepada ranah ketuhanan. Bukan berarti manunggaling kula marang Gusti, bukan. Tapi wis semua itu
Allah ukurannya. Ada bahasa santai tapi aslinya prakteknya sulit. Apa tuh? Itu bahasa gini. Orang kalau menganggap kebahagiaan adalah harta atau kebahagiaan adalah uang, berarti itu tandanya dia masih merasa hidupnya masih panjang. Iya, maksudnya itu. Yaitu orang kok merasa bahagia adalah uang, bahagia adalah harta, berarti dia pun masih merasa bahwa hidupnya masih panjang. Seandainya dia tahu kalau besok dia sudah mati, orientasi kebahagiaannya bukan lagi uang, bukan lagi harta. Iya tak? Nah, berarti kalau kenapa? Kok dia orientasinya bahagia adalah uang, bahagia harta, bahagia adalah emas, bahagia adalah sawah? Karena dia masih merasa bahwa hidupnya masih panjang. Kalau dia merasa hidupnya bisa saja nanti berakhir, bisa saja besok berakhir, bisa saja enggak lama lagi. Ini Jos, ini yang di dunia tasawuf sangat terkenal. Hubbud dunia, ya. Istilah hubbud dunia itu sangat ditekankan di dalam istilah ilmu tasawuf, bahwa ra'su kulli sayyi'atin, dia adalah merupakan kepala dari semua kejahatan. Ndase kejahatan itu ya hubbud dunia. Kenapa nyolong hubbud dunia? Kenapa mencuri hubbud dunia? Kenapa pengen kaya hubbud dunia? Karena seharusnya ya, kalau orang itu cerdas itu, saldo amal saya berapa ya? Gitu. Lah iya, gumdu amal. Saldo itu adalah saldo amal, Gus. Penilaiannya urusan Allah kan. Tapi kan saldo kan kelihatan. Saldo nih sholatnya jamaah ping piro sedina iki? Belas iki kan di saldo. Kan di saldo. Wah, Dek dino mlakune cepet. Dek dino mlakune cepet sedina gak nyelengi belas iki. Ya memang surga neraka urusan Allah tapi ketok kok. Saldo sedina iki. Weh lumayan di saldo 20.000 iki. Allah, Masya Allah. Jadi kita ketika mandangnya itu sudah mandang akhirat, itu ukuran tabungannya bukan lagi di rekening BCA, Gus. Tapi di dalam agama itu ada rekening satu, Gus, yang nyekel malaikat ini. Diserahkan kepada bank akhirat. Bank akhirat itu ketuanya itu malaikat Jibril, Gus. Cuma ada bagian-bagian tertentu, ada sesi. Ketuanya itu malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril itu presiden malaikat, Gus. Presiden malaikat. Ada kementerian Imam Malik, kementerian malaikat Malik, kementerian malaikat Firdaus, kementerian. Dan di situ ada kepala bank sing bagian keuangan, menteri BUMN bagian perbankan. Jenenge iku malaikat Mikael. Bukan Mikael, Gus. Tabungan iku roket update, Gus ya, mencatat amal baik. Sing nyatet teller. Nah, sing kan sing ngandum to, Gus, sing malaikat iku, Gus. Sing ngandum, malaikat Mikael iki sing ngandum. Iki gak malaikat sing nyatet amal. Dia
dosa. Maka orang sudah betul-betul adalah imtithalu amamirillah wajitina binawahi sirron wa alaniyah, melakukan perintah Allah dikala ramai dan dikala sepi, dan meninggalkan larangan Allah dikala ramai dikala sepi. Dia sudah betul-betul mencapai fi khaufillah, betul-betul menuju jenjang orang yang takwa Allah. Nah, ketika dia mulai masuk sana dan disibukkannya diri at-thariqah ilallah, wis jalane iki wis angen-angen iki wis mulai Allah. Lah ini sudah mulai bergeser orientasi hidupnya. Dan ini jamaah tabligh punya gitu. Yang jamaah tabligh betulan itu wis, makanya pemikirannya sudah beda dengan orang umum. Pola pikirnya sudah rokib atid oriented. Jadi tabungan saldo akhirat Nobang akhirat wis sak piro ya lho. Wis dakwah ping piro, tiap hari musyawarah ping piro, salat jamaah ping piro, wis. Sedangkan dia nggak butuh saldo rekening BCA karena terlalu pendek hidup di dunia ini. Jadi nggak sempat, wis gak kober. Ketika orang dakwah itu mati di dalam perjalanan dakwah, dia itu malah tersenyum. Kebanggaan karena dia berhasil lulus ujian. Nah, ini jelimet nih. Tapi sebenarnya kita menuju hakikat bahwa dunia itu tuh betul-betul fana. Sehingga kalau kita ingin bahagia itu jangan karena dunianya. Kalau masih karena dunianya itu berarti kita sandarannya masih ala materi. Tapi kebahagiaan sebenarnya itu wis mandenge Allah, ya Allah. Ya Allah, Allah kaya wis lali kabeh, wis gelap kabeh. Selingi Allah, masih donya sing gemerlape kaya ngene wis gelap kabeh. Sehingga Allah. Jadi orang ahli dunia akan menyangka urip kok susah men kowe ya. Tapi bagi orang ahli akhirat, Allah bahagia banget. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan bahwa ketika itu hidup seorang Qarun, ya. Hidup seorang Qarun ini sebenarnya adalah filosofi kehidupan sampai kiamat, Gus. Ada dua versi orang memandang Qarun dalam ayat ini loh ya. Satu, orang-orang yang ahli dunia. Enak ya Qarun, uripe penak, bojone akeh, dunyane akeh. Bahagiane rek dadi Qarun. Itu ahli dunia. Sedangkan ahli akhirat mandang celaka kamu. Bukan itu, ketipu, ini sedang ketipu Qarun ini. Nah, dia memandang dengan cara yang berbeda. Lah, ini itu loh mewariskan sifat ke dunia. Manusia sak jagat ini mewarisi kejadian ini Qarun ini. Qarun itu adalah sebuah filosofi, bukan yang dari bojo cerewet jadi filosof, Gus ya. Qarun itu adalah filosofi pengagum kekayaan. Termasuk saya merasa itu di situ, pengagum kekayaan. Oh, nek marisi wong sugih iki boyo kok pinter ya golek duit, mesti gitu. Dan banyak orang sih. Nah, di sini Qarun itu adalah perumpamaan konglomerat. Berarti orang yang imamnya para konglomerat itu, enak ya jadi Bill Gates, enak ya jadi Mark Zuckerberg, duit indah no, pikiran duit baik. Enak ya jadi kayak Khairul Tanjung kekayaan. Enak ya, kekayaan baik itu sudah menjadi, kalau dia seperti itu menjadi kelompok orang ahli dunia yang memandang Qarun enak ya jadi Qarun. Tapi ada kelompok lain yang memandang Qarun, waduh Qarun ki piye taate ngono saiki salah dalan ki celaka iki. Waduh iki warasikhuna fil ilmi, pokok intine ngono lah, paham ya. Nah, di dalam saat ini ada orang-orang yang alim, Abah Zairon, ya Zairon disebut, waduh celaka ini, kamu itu mau ke akhirat, bukan mau ke dunia, sebentar lagi kamu juga mati nih. Waduh kamu itu lah orang-orang yang aliran betul-betul ukhrawi ngono Gus. Boyo, kamu salah jalan, kembali ya balik.
kamu itu mau mati sebentar lagi itu loh. Masalah aneh sampai gini terus lah. Itu ahli akhirat yang akan mengatakan demikian gitu. Dan rata-rata orang itu kebanyakan ahli dunia menganggap mereka yang berpikir seperti itu orang yang ghuraba, orang yang aneh lagi. Zaman teknologi koyo ngene kok cek ngono wae. Nah sing kono ngene, waduh kecelakaan ya, bentar lagi kamu mati loh ini. Kamu nggak tahu kalau bulan depan kamu mati tuh. Wah, enggak tahu. Iya tak kasih tahu makanya kamu. Nah, orang-orang yang seperti tadi itu maka kita harus berusaha nalar gitu. Kita itu posisi yang mana saat ini? Posisi ahli dunia yang mengejar dunianya atau posisi ahli akhirat yang sadar akan kehidupan kita? Nanti ini yang menentukan. Maka ketika ada melihat seorang yang kaya raya banget gitu, waduh bisnisnya apa nih? Bisnisnya yo perbankan, bisnisnya itu begini-begini, bisnisnya diskotik, bisnisnya celaka, bisnisnya pemborong yang nggak jujur. Waduh celaka enggak. Orang akan menilai sesuatu dengan kacamata yang berbeda kalau orang sudah mengenal Allah. Hakim sukses, waduh ini banyak nerima suap, salah kamu jalan. Karena terus kita jadi manusia itu intinya itu apa ya? Intinya itu apapun yang terjadi pada diri kita saat ini itu yang terbaik lah. Mungkin saat ini yang terjadi ya seperti ini, ya ini yang terbaik. Orang itu nggak harus kaya banget tuh. Kalau susuk hisapnya nggak mampu juga repot juga. Terus bagaimana ya? Semuanya itu serba nggak jelas itu. Yang jelas itu hanya apa toh? Yang jelas itu hanya ketika Allah. Orientasi hidup kita itu Allah. Kita dagang ya bukan untuk memperbanyak kekayaan, tapi kita dagang itu ya menuju Allah, untuk perjuangan. Uang kita untuk perjuangan, uang kita untuk kebaikan, uang kita itu untuk ketaatan kepada Allah. Makanya jangan iman-iman kanggo berangkat haji, jangan iman-iman untuk bersedekah, jangan iman-iman untuk berinfak. Orientasinya itu Allah, ya Allah, ya Allah. Ya pelan-pelan seperti itu menggeser makom kita, makom hati kita minimal. Karena apa ya? Dunia itu menjemukan, tak pikir-pikir. Pegel golek duit. Pegel. Maka orang itu harus rehat berpikir itu akhirat. Karena ada istilah wakafa bil mauti wa'id. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Iya wong kae wis mati iki kaji sapa kae wong Losari kaji Misbah Yesus wis mati ya sakmono wae sisane donyane ngopo wis keri nang donya. Nah seperti itu, jadi kita itu harus merenung ke arah sana. Wong sugih ngono kok wis mati, nek wis mati kurmono wae gek pino iso awan bengi mergawe sampai saking imane waktu sampai gak sempat ngopi ya. Nah gitu Gus. Terus bagaimana yang saya paparkan ini Gus, komentar Anda Gus? Kita memang hidup di dunia butuh uang. Tapi di dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Memang waktu itu selalu berjalan dan kita itu bukan apa ya, istilahnya ya namanya orang bersinggah itu ya pasti nggak akan selamanya, hanya persinggahan. Nah, namanya persinggahannya ya kita ingat-ingat lagi tugas kita aslinya itu apa tuh? Kok dihidupkan itu untuk apa? Untuk bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang menolak saksi itu pasti neraka, dan yang menerima itu pasti surga. Dalam hal ini berarti kita itu memang dihidupkan untuk bersaksi, untuk meyakini apa yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Gus, menjadi orang terkenal sama nggak terkenal itu enak mana Gus? Masalah enak nggak enak itu tinggal siapa yang bisa menikmati atau tidak. Kalau dia bisa menikmati keterkenalannya, itu dia akan merasakan nikmat. Tapi kalau dia nggak bisa menikmati keterkenalannya, dia akan merasakan sakit, susah.
Dalam hal itu ada kisahnya Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan. Beli ketika ada seorang kiai yang hasut kepada beliau, enak ya jadinya, hanya di hati, enak ya jadi kiai, duit akeh, tumpakane Mercy. Seperti itu zaman riyen Mbah Yai Abdul Hamid tumpakane Mercy, mobil Mercy. Akhirnya Mbah Yai Abdul Hamid wali dan Allah memberi beliau pengetahuan isi hati kiai tersebut. Akhirnya sama Kiai Abdul Hamid langsung diajak, ayo Yai ikut saya, tapi tolong bawakan air ini segelas ini ya, air segelas ini, jangan sampai kocak, jangan sampai tumpah, ayo ikut saya. Ketika itu diajak naik mobil, bawa air segelas kayak gini, tapi ya gini, hampir penuh air. Tolong jangan sampai kocak, jangan sampai tumpah ya. Akhirnya jalan-jalan naik mobil Mercy-nya ya Abdul Hamid gitu, sambil jaga gini sampai perjalanan selesai. Gimana ya, enak ya ikut apa naik mobil Mercy? Nggak enak soalnya jaga air podo wae. Aku mbok kira ngene iki krasa penak. Dalam segi opo aku ini hubunganku karo Gusti Allah, aku njogo ati tenan. Hati-hati banget aku njogo hubunganku karo Gusti Allah. Penikmati mobil ini aku wis luweh anteng berusaha njogo hubunganku wae karo Gusti Allah, fokus itu. Wis kaya dene awakmu yo gak patek ngrasakno nikmate mobil iki, tapi apa? Sing mbok utamane njogo iki mbok kira seperti. Jadi masalah menikmati itu tinggal mindset kita juga. Kalau dia punya prioritas akhirat, ya mungkin nikmat-nikmat dunia dia tidak terlalu menikmati. Dalam hal karena dia prioritasnya adalah Allah, bukan dunia. Seperti itu. Walaupun menikmati isi dunia dengan kita dengan niat menikmati rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, ya itu bagus. Tapi yang dinikmati kita adalah rahmat Allah, bukan murni mutlak karena kita menikmati dunia. Tapi kita menikmati rahmat Allah, betapa jembare kasih sayang Allah. Makanya ini dalam tafsir Al-Fatihah yang terus. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah berarti semua nama Allah, dan Allah menyebutkan dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruhnya, kafir, mukmin semua kena. Berarti kasih sayang Allah mengenai semuanya. Dan Ar-Rahim khusus orang yang beriman, termasuknya adalah nikmat hidayah. Lah ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semua pujian yang sempurna hanya kepada Allah, Rabbul alamin. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, penguasa. Lah ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kok ayat pertama sudah ada Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga kok ada Ar-Rahmanir Rahim lagi? Karena apa? Karena kalau ada ulama berpendapat ketika kita berhadapan ke penguasa pasti condongnya adalah grogi, takut, khawatir, seperti itu. Dan Allah menunjukkan bahwa tenang, Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Penguasa itu adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maha kasih sayang dunia akhirat untuk semua makhluk, dan Ar-Rahim, Maha kasih sayang untuk akhirat saja, yaitu khusus orang yang beriman. Dalam segi kita nggak jadi nggak jadi terlalu takut yang berlebihan, menjadikan kita takut yang gampangnya takut berlebihan seperti takut hantu gitu loh Gus. Juga seperti itu. Walaupun memang Allah benar Maha penguasa segalanya, tapi Allah mengingatkan lagi bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan hanya memberi azab, tapi Allah adalah yang paling utama, adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya diulang lagi. Bismillah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun Allah penguasa, tapi Allah tetap punya sifatnya adalah diingatkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang dunia akhirat, kasih sayang akhirat. Seperti itu. Berarti dalam hal apa sih? Istilahnya ya pokoknya gitu deh. Lali ya intinya Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ya nok donya ya dilakoni Gus, tapi rasa wedi banget. Dalam arti ya
Ya Ya wis takutnya lah ada, pancene donya yang ngono tapi kuwi. harapannya Wis ngerti akhirat ya pangkat cek godak donya. Tapi wis rasa wedi banget. Maksudnya. ya takutnya banget, harapannya nggih banget ngoten lho Gus. Berarti khaufnya banget, wedi banget dari Gusti Allah. Akhirnya semua perintah Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita. Dan roja kita selalu berharap, oh iya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbanding lurus dengan kebahagiaan itu Gus ya, itu ada rasa syukur Gus. Kenapa sih orang itu nggak bahagia? Karena di dalam hatinya itu ada kufur Gus. Tapi kenapa orang itu bisa bahagia? Karena dalam hatinya ada rasa syukur. Semakin besar rasa syukur itu pasti semakin bahagia Gus. Jadi kita mengukur rasa syukur kita itu sejatinya gampang Gus. Syukurnya awak dhewe sak pira. Ku gampang Mas. Gimana? Gampang-gampang angel tapi gampang. Luweh akeh susahe atine lho utawa luweh akeh bahagiane. Itu adalah barometer dari rasa syukur kita. Walaupun nggak pasti loh guys ya. Aku kok susah. Rasanya udah kok susah. Coba kasat mata saja lah ya dengan bahasa seperti itu. Jantung sehat gak ketok, ginjal sehat gak ketok. Saiki gak kelaranan ngrasakno penyakit gak ketok. Saiki mergawe gak dipecate gak ketok. Saiki duwe ngene gak ketok, ngono gak ketok. Dikei selamat gak ketok. Kabeh gak ketok sirna. Sing ketok apa? Pengen tuku mobil go ngeturutan. Sing ketok apa? Di masalah urung rampung. Sejuta kenikmatan ndak kita baca. Satu problem yang belum kita miliki difokuskan. Nah, makanya seberapa besar kualitas syukurmu kepada Allah itu diukur seberapa bahagia hatimu. Dino-dino gak tau bunga, hati ini susah wae. Iku asli iku. Dia nggak syukur. Dicerna dengan hati itu betul Gus Namu. Bahwa ukuran syukur kita itu bisa diukur seberapa bunga dan seberapa ruwet pikiran kita. Coba kalau saya berpikir ya Allah kok saingannya eneng, kunek saingan kalah iki cara jatahe iki jatah transaksi nok nggonku malah nok toko liya. Nah itu sebuah contoh ya. Sumpek gak? Sumpek. Sedangkan esok sampai bengi wong sing transaksi bayar admin gak ketok. Hanya kalau 10 orang yang jatah ke kita sumpek, tapi ratusan yang datang ke kita gak ketok. Itu ada sebuah cerita yang konyol Gus, tapi ini hikmahnya besar. Ada seorang yang nelayan Gus, nelayan. Dia di tengah lautan dapat ikan ajaib Gus, ikan misterius. Ikan itu gobek-gobek ketok meripatin rocoh, dipendelengi karena nelayan. Loh, kamu ikan beneran apa enggak? Jawabannya, saya ini ikan ajaib. Ngono gampangnya lah. Selamatkan saya, nanti sama kamu akan saya kasih tahu rahasia. Oh iya, nggak apa-apa, saya siap. Sing ngelepas no iwak cilik wae kan. Nanti kalau kamu menyelamatkan saya tak kasih rahasia yang bikin kamu kaya. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Karo ikan. Kalau kamu menyelamatkan saya, nanti saya kasih bocoran. Di belakang rumahmu itu ada pohon. Pohon itu isinya 10 karung. Satu karungnya isinya 100 biji emas, 100 potongan emas. Nanti kamu gali dan kamu akan kaya.
benar. Akhirnya ya udah makasih ya saya lepaskan wes. Nang gigi mulih Gus. Bareng sampai di rumah betul pohon mangga langsung digali, ternyata ada harta karun itu betul. Ada 10 karung. Kalau karung-karung cilik ini lho Gus. Ora karung saga. Karung-karung koyo upeti ngene iki lho ya. Isinya itu 100 batang emas, dihitung tenan. Iya isinya 100. Isinya 100, isinya 100 sampai 9 iku isinya 100 semua. Tapi giliran karung yang ke-10 itu dihitung itu cuma 99 Gus. Kurang satu. Dia hitung ulang, ternyata cuma 99. Ini ada yang nggak beres ini. Satu ini pasti ketelengsut. Akhirnya ya udahlah dibawa pulang, besok cari lagi demi mencari satu ini. Oh, pagi sampai sore. Penasaran kok nggak ada satunya, salah hitung lo gimana itu? Goleki hari 1 habis, hari kedua habis, hari ke-10 habis, hari 1 bulan habis, satu ini nggak ketemu. Sampai akhirnya dia mikirin sampai sakit Gus. Bareng sakit akhirnya dia meninggal. Nah lihat di sini tuh ada penyakit Gus. Bayangkan yang 100 kali 9 karung ditambah 99 yang 1 karung, ini kan hanya hilang 1 tuh Gus. 1000 itu hanya hilang 1. Dia lebih sibuk fokus memikirkan yang 1 yang nggak dia miliki ini, tapi yang 999 nggak tampak. Itu adalah perumpamaan nikmatnya Allah 999, sedangkan 1 adalah keinginan yang belum terwujud. Kalau kita terlalu fokus dengan 1 yang nggak terwujud ini, stres, tuwek, mati Gus. Ya nek sampai tuwek. Ora sampai tuwek mati. Mata bisa melihat, burung yang bisa berdiri, jantung yang bisa bernafas, kuali kabeh, paru-paru yang bisa berdenyut, terus apa? Pikiran yang bisa makan. Dia lupakan semua itu. Perut yang bisa BAB yang bisa perut. Itu dia lupakan semua. Punya sanak famili, punya keluarga, punya ini dan itu lebih dari 9.999. Sedangkan 1 keinginan, misalnya keinginannya itu adalah pengen beli mobil, urung keturutan, tapi nyedehno 1 ini yang 999 ini sirna kabeh. Enggak, makanya kenapa kita itu sedih? Karena kita fokus pada 1 yang hilang ini, sedangkan sisanya sebanyak itu tidak tampak menikmati. Bayangkan seandainya dia berlapang dada, 1 dia nggak miliki tapi dia terfokus dengan nikmat yang sudah ada, dia lebih menyibukkan diri mensyukuri yang sudah dia miliki, sedangkan 1-2 hal yang belum dia miliki itu nggak dihiraukan. Bahagia nggak hatinya? Bahagia. Ingat, tangan kita itu hanya 2, hanya bisa menggenggam 2. Jangan menggenggam semuanya. Bagi-bagi rezeki dengan yang lain. Makanya kadang ketika ada teman saya melihat orang punya istri cantik gitu, sampai iya ya, istri ayu ya bagi-bagi, kono ya pengen bojo ayu aja dipek kabeh. Jadi ketika orang itu pantarannya rasa syukur, alhamdulillah rabbil alamin, kayak biar nanti kendaraan, alhamdulillah rabbil alamin, sibuknya itu mensyukuri nikmat Allah, wajahnya itu sumringah, bahagia. Ruwet semerawut itu pasti kurang syukur. Tapi nek eneng wong semerawut ya aja kowe kurang syukur kowe, aja ngono. Iku jenenge menjas. Nah, wajar lah manusia fokus pada kenikmat pada hal yang belum dimiliki. Akan tetapi harus bijak juga. Jangan terlalu fokus pada 1 yang hilang, tapi yang sebanyak itu tidak dia syukuri, sehingga betul-betul dia itu bisa mencapai bahagia gitu loh. Fokus pada nikmat
mesti efeknya rasa syukur. Fokus pada masalah mesti efeknya rasa kufur. Sehingga kedua-duanya akan berjalan seimbang, tapi perbanyak rasa syukur tadi itu. Sehingga ciri-cirinya itu lebih banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin daripada mengeluh. Karena orang yang semakin banyak mengeluh, aku ora tau bahagia, aku ora tau susah, wis gak ketok kabeh nikmat-nikmat. Teng. Kayak di dalam hidup gak ada lentera cahaya. Teng dedek gak ketok. Kok poteng isra ning bokong. Wah, nah, itu wis terlalu hubu dunia. Wah, kau wong semerawut wis. Nanti wis tinggi iki tak pipis ke saya. Sahabatku yang dimuliakan Allah ya, ala kulli hal, bahwa marilah kita itu bijak di dalam menyikapi hidup. Bahwa memang kita itu manusia yang tidak sempurna. Banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tidak kita miliki. Tapi yang terpenting kita itu umur kita masih, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih hidup, ya kita itu berusahalah menjadi hamba Allah yang baik, akhlaknya yang baik, keimanannya yang bagus, dan perbanyak memperdalam hakikat-hakikat ilmu tauhid, perbaiki keyakinan kita kepada Allah, perbaiki semuanya. Insya Allah yaitu sebagai sarana kita berusaha menjadi hamba yang baik. Tetap sebaik apapun pun gak sempurna, karena kita nuksonat, penuh dengan kekurangan terus. Tapi setidaknya